Sebenarnya apa sih kemiskinan itu? Kira-kira seperti itu. Apa sih ukurannya? Kira-kira penyebab utamanya apa ya Bu, kalau boleh tahu Bu? Kemiskinan itu ada garisnya kira-kira. Ini masih banyak warga ini Bu, yang merasa tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, padahal mereka mungkin membutuhkan. Bansos apa misalnya seperti itu? Apakah dia dapat bansos atau tidak dan seterusnya. Seberapa efektif Bu, bansos ini dalam benar-benar mengangkat warga keluar dari kemiskinan? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi para penerima bansos. Yang penting masyarakat peduli untuk ikut berpartisipasi dalam program ini ya Bu Betul. ya. Dinsos selalu hadir, Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast Oke Sip menjadi ruang obrolan santai tapi berisi, untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik, serta hal menarik di balik kebijakan. Di episode kali ini, bersama saya Farel Dewantara, sudah hadir narasumber kita, Ibu Yeni Rosdianti, Kepala Bidang Pengembangan Sosial, Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip, Bu. Apa kabar? Terima kasih. Baik, Mas Ya, Farel. terima kasih telah menyempatkan diri hadir di studio kami. Dengan senang hati, Mas. Bersama Bu Yeni, kita akan membahas masalah kesejahteraan masyarakat yang tentunya menjadi concern Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Di kota besar seperti Jakarta, kesejahteraan bukan selalu tentang tidak adanya fasilitas, tetapi tentang siapa yang benar-benar bisa mengakses, memanfaatkan, dan bertahan di tengah tekanan hidup yang terus meningkat. Kembali kita ingin melihat sejauh mana kebijakan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan, dan yang paling penting, apakah kita hanya sedang membantu warga untuk bertahan atau benar-benar bangkit dari ketidakberuntungan. Jadi, di podcast Oke Sip kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang program, tapi juga tentang dampak nyata yang dirasakan langsung oleh warga Jakarta. Baik Bu Yeni, kita mulai podcast Oke Sip kali ini dengan pertanyaan. Baik, siap, Mas. Silakan. Nah, berbicara tentang kesejahteraan, tentu berkaitan erat dengan pengentasan dan penghapusan kemiskinan, Bu. Betul. Nah, untuk kemiskinan ini, apa sebenarnya ukuran kemiskinan itu sendiri, Bu? Baik, Boleh terima dijelaskan? kasih Mas Farel atas pertanyaannya. Senang berada di sini gitu ya untuk bisa kita ngobrol-ngobrol kaitan dengan tadi kesejahteraan, kemiskinan, dan banyak hal yang kita akan bincang hari ini. Kaitan tadi dengan pertanyaan, sebenarnya apa sih kemiskinan itu? Kira-kira seperti itu. Apa sih ukurannya gitu ya? Apakah kita bisa klaim sepihak bahwa saya ini miskin gitu atau saya tidak miskin? Nah, tentu saja kita bicara kemiskinan karena ini adalah terminologi program gitu ya, dari program pemerintah pasti punya ukuran gitu ya. Kalau kita mengacu pada BPS, kemiskinan adalah kemiskinan menurut BPS adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Berarti ada kemiskinan itu ada garisnya, kira-kira seperti itu. Nah, berapa sih garis kemiskinan itu gitu ya? Nah, untuk DKI Jakarta, Mas Farel dan para pemirsa, garis kemiskinan ditetapkan oleh BPS sebesar 897.768 per kapita per bulan. Seperti itu. Jadi sekitar 900.000 kurang dikit gitu ya. Dan sedangkan rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga itu sebesar 4.578.617 gitu ya. Kalau per rumah tangga itu asumsinya mungkin sekira bapak ibu kemudian 3 orang anak atau 2 orang anak, kira-kira 3 orang anak di sini. Seperti itu. Dan kemudian kita juga sudah memiliki instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN ya. Kalau di orang-orang sekarang mungkin ngetop ya istilah DTSN, apa sih? Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, seperti itu. Ini adalah penetapan data atau pengintegrasian data, kira-kira seperti itu Mas, yang dimana seluruh penduduk Indonesia ini kemudian ditetapkan masing-masing desilnya. Desil itu peringkat kesejahteraannya dari desil 1 yang paling miskin ya, atau miskin ekstrim istilahnya, sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Jadi semua kita tuh ada desilnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini berdasarkan berarti peringkat kesejahteraan. Nah, sementara penduduk miskin adalah mereka yang terdapat pada desil terendah gitu ya, yang dibilang
penduduk miskin, kalau 1 sampai 10 berarti yang paling rendah berarti 1 sampai let's say 3 misalnya seperti itu. Kalau 1 kan miskin ekstrim, kalau 5 itu hampir miskin kira-kira seperti itu. Tapi mungkin beberapa terminologi itu kemudian membatasi, misalnya untuk PKH atau bansos yang diberikan oleh Kementerian Sosial itu diberikan desil 1 sampai 4 gitu, seperti itu. Adapun kalau kita di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena desil-desilan ini kan baru ya. Nah, ini belum ditetapkan, tapi dalam rancangan peraturan gubernur yang terbaru nih, baru dirancang Mas, saat ini posisinya masih selesai harmonisasi dari Kanwil Hukum dan kemudian akan dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu di dalam draftnya itu disebutkan desil 1 sampai 5. Seperti itu, tapi dengan pemeringkatan terendah yang didahulukan. Jadi prioritasnya pada yang lebih rendah. Jadi kalau ada satu dihabisin kira-kira seperti itu. 2 dan seterusnya. Jadi ke atas semakin sedikit. Jadi 1 semakin yang diprioritaskan. Seperti itu. Baik Ibu, berarti semakin tinggi angkanya, berarti dianggap mungkin semakin termasuk dalam kesejahteraan. Gitu. Ya, semakin ke atas semakin sejahtera. Semakin sejahtera ya seperti itu. Nah, baik Ibu. Untuk dinas sosial ini bagaimana Bu memetakan kemiskinan di Jakarta? Mengingatkan kondisi tiap wilayah itu beda-beda ya Bu ya? Iya betul. Baik, saat ini data yang digunakan yang tadi ya seperti diperintahkan di instruksi Presiden nomor 4 2025 yang digunakan adalah DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah ini nih sebenarnya data integrasi Mas dari 3 data yang diampu oleh kementerian yang berbeda-beda. Yang pertama adalah DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dulunya diampu oleh Kementerian Sosial, dan kemudian ada Reksosek gitu ya, Register Sosial Ekonomi itu diampu oleh Bappenas gitu ya, registrasi sosial ekonomi dan kemudian P3KE itu adalah pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang diampu oleh Kemenko PMK seperti itu. Jadi kita tuh punya banyak data nih tersebar gitu. Akhirnya presiden bilang udah deh disatuin gitu. Seperti itu. Jadi biar disatuin biar irisan-irisannya itu tercakup dalam satu data tunggal gitu. Jadi kemudian dibentuklah DTSN yang merupakan lintas kementerian seperti itu, sehingga untuk seluruh program pemerintah yang terkait dengan program sosial dan ekonomi itu mengacu pada DTSN. Jadi nggak ada conflicted nih, oh kami Kemensos pakainya DTKS, ini pakainya Reksosek, ini pakainya P3KE, tidak seperti itu. Tapi semua sekarang mengacu pada satu data tunggal yaitu DTSN seperti itu. Nah, DTSN itu dikelola kemudian dimutakhirkan dan diperingkatkan oleh BPS Republik Indonesia, dan kemudian untuk pemeringkatannya Mas menggunakan model proxy mintes atau PMT, yaitu menghitung pengeluaran keluarga berdasarkan karakteristik rumah tangga dengan variabel yang mudah diverifikasi yang disebut sebagai proxy. Proksinya apa saja itu seperti aset, kondisi bangunan rumah, dan demografi. Jadi ini variabel-variabelnya seperti itu. Jadi kita tidak mengatakan orang itu miskin tapi tidak punya indikator, tapi kita mengatakan seseorang itu dalam peringkat kesejahteraan berdasarkan model proxy mintes ini gitu ya. Dan kemudian BPS juga menggunakan rumusan tersendiri terhadap perbedaan kondisi di setiap wilayah baik di Indonesia maupun perbedaan di kota atau kabupaten provinsi di Jakarta, sehingga pemeringkatan menjadi lebih objektif, setara dan reliable. Jadi memang karena pemeringkatan ini kan berbeda gitu ya, kita bicara Jakarta dengan provinsi lain itu kan berbeda karena kondisi sosial ekonominya juga tentu saja berbeda. Oh, oke, seperti itu Bu ya. Jadi sebenarnya secara data itu sudah diintegrasikan melalui DTSN dan juga sudah banyak variabel-variabel yang menentukan itu semua. Tapi kalau kita lihat sepertinya masih banyak warga ini Bu yang merasa tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, padahal mereka mungkin membutuhkan. Kira-kira penyebab utamanya apa ya Bu kalau boleh tahu Bu?
Kita kalau bicara dinas sosial ya Mas, konteksnya dinas sosial itu kami mengampu bansos PKD atau bansos pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari apa saja, yaitu kartu lansia Jakarta, kartu anak Jakarta, dan kartu penyandang disabilitas Jakarta. Jadi untuk tahun ini itu sekitar penetapan kuotanya 219.252 orang untuk mendapatkan kartu-kartu ini gitu ya. Dan penerima bansos tersebut adalah mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang terdaftar pada DTSN. Jadi memang sudah ada kriterianya oleh DTSN yang tadi disebutkan, dengan ada penghitungan-penghitungan khusus yang dilakukan oleh BPS, dan kemudian nanti seseorang itu akan masuk ke dalam data DTSN itu, kira-kira seperti itu. Nah, ini kriteria-kriteria sudah ada dan sudah ditetapkan basis datanya oleh pemerintah. Nah, DTSN yang tadi seperti disampaikan, DTSN itu memiliki 3 sumber basis data yang tadi Mas. DTKS Kementerian Sosial, kemudian Reksoseknya Bappenas, dan juga P3KE oleh Kemenko PMK. Nah, itu disatukan, kira-kira diintegrasikan, irisan-irisannya dipadankan dan seterusnya menjadi DTSN tersebut gitu. Dengan adanya DTSN, prioritas penerima bantuan sosial ditentukan berdasarkan peringkat kesejahteraan berupa desil, di mana warga dengan peringkat kesejahteraan terendah diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial tentunya. Secara berkala akan dilakukan verifikasi dan pemadanan data. Jadi data itu bukan data statis, data itu adalah data dinamis, di mana itu akan dilakukan verifikasi dan validasi. Ya kalau istilahnya kita ground checking ke lapangan untuk mengecek kembali gitu ya, apakah memang benar seseorang itu berada di desil ini atau tidak, atau bahkan apakah dia layak dengan penentuan desilnya. Jadi ada semacam check and recheck gitu ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, baik. Jadi itu semua bisa disimpulkan ditetapkan secara objektif ya. Betul. Tidak bisa kayak mungkin orang mengklaim sendiri bahwa dirinya adalah layak menerima atau Betul. tidak, seperti itu ya. Oke Bu, mungkin terkait bantuan sosial ini, seberapa efektif Bu bansos ini dalam benar-benar mengangkat warga keluar dari kemiskinan, bukan cuma sekedar bertahan? Betul. Baik, bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bansos yang kami ampu ya Mas di dinas sosial, memang tujuan utamanya adalah menjaga warga rentan dari keterpurukan ekonomi. Artinya memang bantuan sosial tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pemenuhan kebutuhan makanan dan asupan gizi, sehingga mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, seperti itu. Jadi strategi umum yang digunakan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan itu adalah mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan penghasilan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Adapun bantuan sosial, Mas Farel dan pemirsa, berupa pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat berdiri sendiri. Jadi bansos ini nggak bisa berdiri sendiri sebagai satu program stimulan gitu, tapi dia harus terintegrasi dengan program pemerintah lainnya. Makanya ada yang istilah disebut sebagai konvergensi kemiskinan gitu ya, program konvergensi kemiskinan yang merupakan integrasi dari keseluruhan program penanggulangan kemiskinan, seperti itu. Nah, terkait berbicara tentang bansos ini, tentunya ini kan bantuan untuk masyarakat ya. Nah, tapi kan ini bisa saja menjadikan ketergantungannya. Nah, nih, kira-kira dari Dinsos ada nggak Bu strategi jangka panjang supaya masyarakat tidak terus bergantung pada bansos ini? Betul. Baik, ini hal yang menarik ya Mas Farel dan warga Jakarta, bahwa bansos ini kalau tagline-nya Kementerian Sosial itu adalah bansos sementara, berdaya selamanya. Artinya apa? Artinya memang bansos ini sesuatu stimulan yang memang jangka pendek, kira-kira gitu. Bukan terus-menerus sampai meninggal dunia misalnya seperti itu, tapi diharapkan menjadi sesuatu yang sementara gitu, dan akan ada dilakukan sejumlah intervensi oleh pemerintah gitu ya untuk bisa memberdayakan si penerima bansos. Setuju dengan yang tadi disampaikan Mas Farel bahwa itu memang harusnya sementara, jangan sampai ketergantungan gitu ya, atau bahkan dijadikan jatah seperti itu ya. Nah, itu memang ada sejumlah hal yang kami coba lakukan. Tadi ada yang namanya graduasi. Jadi graduasi ini adalah program dari pemerintah pusat dalam hal ini untuk menggraduasi atau mengentaskan penerima bansos itu agar
tidak menerima bansos lagi, tapi bukan karena meninggal dunia gitu ya, itu bukan graduasi, tapi karena memang ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga naik peringkat kesejahteraannya dan dia kemudian tidak memenuhi kriteria penerima bansos lagi gitu. Jadi memang ini adalah program yang didorong oleh pemerintah khususnya DKI Jakarta gitu ya, dan untuk graduasi ini kita punya target Mas di Renstra RPJMD 2025-2029 untuk tahun 2026 misalnya kita punya target 2,42% dan naik secara gradual sampai tahun 2030 menjadi 4,97% gitu. Jadi memang ada persentase yang harus dipenuhi nih bagi pemerintah DKI Jakarta untuk mengentaskan atau meluluskan gitu ya, atau menggraduasi para penerima bansos seperti itu. Jadi apa saja intervensi, tentu saja tadi disebutkan kan apa saja intervensi yang harus dilakukan nih untuk melakukan penguatan atau pemberdayaan kepada penerima bansos sehingga dia naik kesejahteraannya. Yang pertama misalnya adalah fasilitasi akses kesempatan kerja, Mas. Nah, bagi keluarga penerima bantuan sosial PKD termasuk yang termasuk kategori pencari kerja. Jadi kalau memang yang dia bisa masuk ke pasar kerja kita arahkan gitu ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Yang kemudian ada dukungan pengembangan usaha atau kewirausahaan. Nah, bagi mereka yang punya intensi untuk masuk ke wirausaha, kita juga berikan sejumlah intervensi gitu ya untuk pengembangan kewirausahaan terpadu misalnya di Provinsi DKI Jakarta seperti Jackpreneur, mungkin pernah dengar ya Mas ya, Jackpreneur itu adalah satu bentuk intervensi ekonomi yang kita lakukan kepada masyarakat. Walaupun secara umum bukan hanya untuk penerima bansos, tapi penerima bansos adalah bagian dari komponen masyarakat yang menjadi target pengembangan kewirausahaan terpadu. Selanjutnya, Mas Farel dan warga Jakarta, ada fasilitasi pendidikan dan pelatihan atau peningkatan kompetensi. Jadi kita, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi para penerima bansos gitu ya, dan warga Jakarta secara umum tentu saja untuk bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang akhirnya bisa meningkatkan peringkat kesejahteraan dia gitu ya. Kalau orang punya kompetensi kan nanti bisa dipakai di sini gitu ya. Jadi itu kiranya dapat mendorong peringkat kesejahteraan yang bersangkutan. Dan yang selainnya adalah intervensi mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga atau penerima bantuan sosial PKD. Jadi tidak hanya orang yang bersangkutan tapi juga keluarganya kita perhatikan gitu ya, bagaimana agar keluarganya ini saling mendukung dan bisa kemudian meningkatkan taraf kesejahteraan di keluarga tersebut yang artinya akan meningkatkan taraf kesejahteraan dari penerima bansos yang tadi menerima bansos diarahkan untuk tidak lagi menerima bansos. Demikian Mas. Oke. Jadi tadi ada sekitar kurang lebih ada 4 Bu ya. Jadi kayak para yang sedang dalam konteks memiliki kesempatan kerja itu dibantu dan juga untuk yang memang punya intensi untuk menjadi wirausaha dia dibantu juga dalam keterampilannya, bahkan diadakan pelatihan juga dan juga keluarganya juga ikut dipenuhi kebutuhan dasarnya ya, jadi itu. Untuk keluarganya juga diarahkan misalnya dia seperti tadi bukan hanya bagi penerima bansos ya, tapi juga kayak tadi fasilitasi pendidikan segala macam itu, pendidikan dan pelatihan maksudnya diklat itu juga ditujukan bagi keluarganya, tidak hanya si penerima bansosnya seperti itu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang beberapa warga Jakarta yang memang dibantu untuk memperoleh pekerjaan salah satunya ya. Nah, tapi kalau kita lihat sepertinya banyak warga yang bekerja di sektor informal nih Bu. Nah, dan ini sepertinya berpotensi untuk masuk ke dalam kondisi kemiskinan yang tidak terlihat. Dinsos bagaimana menangani hal tersebut kayak ini? Baik, terima kasih Mas. Jadi memang kaitan sama pekerja informal ini memang dia banyak jumlahnya gitu ya, dan rentan tadi seperti disampaikan, rentan untuk tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai gitu ya, seperti itu. Nah itu benar memang di lapangan seperti itu. Nah untuk memberikan perlindungan sosial, kemudian peningkatan kapasitas tentu saja perlu ya, dan juga akses bagi peluang kerja dan penghasilan bagi para pekerja informal ini tentu saja Dinsos tidak bisa bekerja sendirian. Ini adalah
gawenya atau enggak adalah programnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja harus dilakukan oleh lintas sektor, begitu ya Mas Farel dan warga Jakarta. Yang sudah dilakukan misalnya upaya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial dalam untuk menjangkau pekerja informal gitu ya, agar memiliki pelindungan dan jaminan sosial, khususnya dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja, sehingga mereka tetap terlindungi dan tidak dan dapat bekerja seperti seharusnya gitu ya. Karena memang ini kondisinya rentan nih Mas, karena kalau tidak ada perlindungan kan kasihan gitu ya. Dia dia bekerja juga gitu ya, tapi dia tidak cukup punya proteksi atau perlindungan terhadap dirinya. Nah ini yang didorongkan misalnya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasamanya sedang ya diupayakan untuk dibentuk kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya adalah memberikan pendampingan serta peningkatan kapasitas Mas. Nah kita juga melalui program Jakpreneur gitu ya, itu juga melakukan penjangkauan ya terhadap potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk kita berikan misalnya peluang-peluang lain gitu ya selain dari pekerjaan informal yang dilakukan. Jadi itu membuka opsi gitu ya bagi yang bersangkutan gitu ya untuk bisa memiliki kewirausahaan misalnya. Dan saat ini juga kami bekerja sama dengan Disnaker Transki, khususnya Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Daerah atau UPT PPKD untuk melakukan peningkatan kapasitas. Jadi ini terbuka bagi warga Jakarta ya, kita lakukan kepada masyarakat ya, siapa yang berminat untuk mengikuti sejumlah pelatihan untuk khususnya untuk kompetensi pekerja informal gitu ya, sehingga mereka lebih memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lain yang lebih layak, kira-kira seperti itu. Nah ini hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dan tentu saja tadi kami sampaikan kita tidak bekerja sendiri gitu ya, karena ini terkait dengan tusi dari masing-masing lembaga gitu ya, dan kita bersinergi untuk membentuk atau memberdayakan masyarakat khususnya mereka yang bekerja di sektor informal. Demikian Mas. Baik, intinya Pemprov itu telah mengupayakan untuk bersinergi antar sektor untuk meningkatkan Bu ya kapasitas tadinya pekerja yang informal yang penghasilannya tidak stabil supaya bisa mendapatkan penghasilan yang mungkin yang lebih baik lagi. Betul. Dengan pemberdayaan yang dilakukan kepada mereka. Ya siap. Nah, Ibu, ini banyak kritik Bu menyebut bantuan sosial rawan tidak tepat sasaran. Nih, bagaimana Bu memastikan transparansi dan akuntabilitasnya? Terkait dengan tidak tepat sasaranan gitu ya, itu memang menjadi concern juga Mas Farel dan warga Jakarta, bahwa saat ini juga bansos ini juga menjadi atensi dari BPK misalnya gitu ya, melalui beberapa rekomendasi-rekomendasi, kemudian juga bahkan KPK juga memberikan concernnya, memberikan atensinya gitu ya terhadap pelaksanaan bansos, khususnya adalah menjamin bagaimana agar bansos ini tepat sasaran. Nah salah satunya yang menjadi concern adalah cleansing data nih Mas. Nah cleansing data itu dilakukan untuk dilakukan senantiasa pemadanan, kira-kira seperti itu. Pemadanan dengan apa? Dengan data kependudukan, dengan kepemilikan aset gitu ya, kemudian data kepegawaian, perpajakan dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak hanya single entry data gitu ya, tapi itu harus dipadankan gitu ya dengan data-data lainnya. Apakah dia punya kepemilikan aset gitu ya, berapa kepemilikan asetnya, pajaknya, kemudian data kepegawaian, apakah kan salah satunya tidak dalam satu KK itu tidak ada ASN-nya di situ. Nah itu oleh karena kita juga melakukan data pemadanan terhadap data BKD, mungkin ya dalam hal ini dilakukan data pemadanan dengan BKD gitu ya, itu sudah kita lihat juga temukan beberapa beberapa data yang ternyata memang harusnya dikeluarkan seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang dilakukan secara strategis ya oleh Dinas Sosial dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menjamin bagaimana agar data yang kita data sasaran
bansos itu memang tepat gitu Pak Mas gitu. Dan kemudian juga kami juga memiliki sistem informasi layanan pengaduan disebut dengan Siladu seperti itu, yang memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengecekan berdasarkan NIK terhadap status penerimaan bantuan sosial. Jadi masyarakat juga bisa mengakses kondisinya dia apakah masuk ke apa namanya bansos apa misalnya seperti itu, apakah dia dapat bansos atau tidak dan seterusnya. Dan juga kedepannya kita juga akan melakukan opsi nih Pak. Salah satu yang akan dilakukan adalah mempublikasikan gitu ya daftar penerima bansos di kelurahan misalnya seperti itu. Jadi agar dipublikasikan di saluran yang ada baik yang online maupun yang offline ya. Jadi di masyarakat bisa melihat daftarnya mungkin ditempel atau seperti apa, dan juga dipublikasi secara online dari kanal-kanal WhatsApp grup apa kan ada banyak LMK di masyarakat seperti itu. Dan ini mungkin ini opsi ya Mas, salah satu opsi yang akan dilakukan ke depan agar masyarakat bisa saling ngecek nih Mas. Gitu ya. Kalau tadi kan yang sebelumnya memang pemadanan misalnya seperti itu kan menjamin validitas data gitu ya, bahwa dia benar-benar memang apakah dia memiliki aset atau tidak, asetnya tuh berapa yang masih dalam batas bahwa dia memang berhak untuk menerima bantuan sosial seperti itu. Nah itu tadi sudah dari segi sistemnya dibangun, dan kemudian yang ini juga agar sesama masyarakat itu saling mengawasi gitu ya. Misalnya dia lihat ada si A, oh ini kan kaya gitu. Kok dia dapat misalnya seperti itu bisa menjadi kontrol juga. Itu. Nah, kira-kira seperti itu bisa dilaporkan juga, dan kemudian bisa menjadi kontrol buat kami juga untuk melakukan updating data. Bukan updatingnya sih, lebih ke ground checking atau verifikasi dan validasi data. Baik. Sudah bisa dibilang mungkin lengkap sekali instrumennya Bu ya, bahkan BPK dan KPK pun terlibat dalam pengawasan ini. Betul. Dan juga masyarakat sendiri ya. Betul. Dan sudah ada rekomendasinya dari KPK Mas. Ada beberapa rekomendasi dari KPK terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta, misalnya harus salah satunya tadi cleansing data. Itu menjadi sesuatu yang jadi atensi gitu ya, untuk senantiasa mengupdate data dan melakukan cleansing pemadanan dengan data lainnya seperti itu. Ya Ibu, terima kasih Bu. Selain itu ada peran teknologi nggak Bu dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Jakarta? Kalau kita bicara teknologi di zaman yang sudah canggih ini Mas, itu memang sepertinya sesuatu hal yang nggak bisa ditawar nih ya, tidak bisa ditawar, bahwa memang kita butuh banget teknologi gitu ya, termasuk dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Nah dalam hal ini tentang pengentasan kemiskinan tentu saja juga butuh nih sejumlah teknologi yang kira-kira mendukung pengentasan kemiskinan seperti itu. Kalau di tingkat dinas sosial misalnya Mas, kami menggunakan sistem informasi layanan pengaduan Siladu yang berfungsi sebagai portal layanan pengaduan bagi masyarakat untuk melihat apakah penerima bansos kami penerima bansos anak, lansia dan penyandang disabilitas itu kira-kira seperti apa pelaksanaannya gitu ya, apakah sudah tepat atau belum, kondisi-kondisi misalnya yang bisa dilaporkan atau bisa dilaporkan atau memang dirasa perlu untuk dilaporkan oleh masyarakat, itu dilakukan. Dan kemudian juga kami juga mengakses dan menggunakan sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG ini di tingkat Kementerian Sosial. Kami juga menggunakan itu untuk usulan bansos APBN, karena kan tadi disampaikan di awal bahwa bansos itu ada dua, yang APBN yang Kementerian Sosial, dan bansos kalau dalam konteks sosial itu di PKD gitu ya, atau pemenuhan kebutuhan dasar yang tadi 3 itu, seperti itu. Nah kami juga sudah melakukan menggunakan sistem verbal bansos berbasis mobile, itu dilakukan untuk tentu saja kalau teknologi itu digunakan untuk apa? Untuk mempermudah ya Mas ya. Jadi udah nggak saatnya kita manual gitu ya kali ya. Jadi sekarang kita beralih ke sesuatu yang lebih canggih, lebih digital gitu ya, seperti itu. Dan saat ini juga sistem Siladu dalam proses integrasi dengan sistem Jakarta Kini atau Jaki ya. Kita mungkin warga Jakarta sudah tidak asing lagi ya dengan istilah Jaki gitu. Nah saat ini tuh sedang dilakukan proses integrasi antara Siladu dengan Jaki gitu ya. Tentu saja mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang baik buat masyarakat Jakarta, buat warga Jakarta untuk bisa mengakses lebih dekat lagi nih
Siladu gitu ya, kalau ada pengaduan-pengaduan dan seterusnya. Nah saat ini Diskominfotik juga sebagai pengelola Jaki itu juga sedang merintis yang namanya fitur Jaki Pay. Nah, Jaki Pay ini fitur apa? Itu adalah fitur pembayaran bantuan sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat maupun penyedia layanan bantuan sosial dalam memantau akuntabilitas dan pemanfaatan bantuan sosial. Ini tentu saja satu terobosan yang baik sekali ya. Kita menunggu rintisan dari teman-teman dari Diskominfotik untuk bisa melahirkan fitur Jaki Pay ini. Dan kemudian juga kalau kita bicara data, Mas, masing-masing perangkat daerah juga sudah memiliki data yang cukup baik ya, baik dari beberapa perangkat daerah misalnya seperti DCK TRP, kemudian dengan data spasialnya di PPAPP dengan data cariknya, dan banyak perangkat daerah lainnya juga punya data yang mendukung bagaimana pengentasan kemiskinan atau program pengentasan kemiskinan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Dan juga tentu saja integrasi sistem antar PD, karena kita bicara pengentasan kemiskinan ini tentu saja bukan domain salah satu pihak gitu ya atau salah satu perangkat daerah. Ini adalah kerja bersama ya. Kita bicara kerja bersama, kita bicara juga koordinasi. Nah, koordinasi ini yang penting sekali kita dorongkan untuk bisa sama-sama punya tugas, sama-sama punya semangat untuk melakukan atau melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Demikian Mas Farel. Ya, baik Ibu, berarti seluruh perangkat daerah itu sangat mendukung ya apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos, Bu ya. Betul. Nah, berbicara lagi terkait Jakarta, ini kan dari dulu merupakan magnet urbanisasi, Bu ya, dari daerah. Betul. Nah, ini bagaimana Dinsos menghadapi dampak urbanisasi yang terus menambah jumlah warga rentan di Jakarta ini? Apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial? Baik, betul tadi disampaikan Mas Farel bahwa memang urbanisasi itu memang potensi yang sangat besar gitu ya untuk menambah jumlah warga rentan di wilayah DKI Jakarta seperti itu ya, untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS-nya. Nah, dalam hal itu tentu saja yang dilakukan adalah pendekatan yang terintegrasi, Mas, melalui penjangkauan, pemberdayaan, serta pemberian bantuan sosial. Jadi ini semua dilakukan untuk apa? Untuk tadi mengantisipasi kemudian menanggulangi dampak urbanisasi. Tentu saja tadi disampaikan kita harus melakukan sejumlah langkah nih ini. Dan langkah-langkah itu apa saja? Di antaranya adalah penjangkauan dan rehabilitasi sosial gitu ya. Itu secara rutin kami lakukan, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial atau P3S secara rutin memonitor wilayah-wilayah gitu ya, dan ini sebagai satu kontrol juga gitu ya terhadap urbanisasi yang terjadi ya di wilayah DKI Jakarta. Kemudian dilakukan juga rehabilitasi di panti memang jika dibutuhkan hasil penjangkauan tersebut. Kemudian juga pemulangan mandiri atau repatriasi gitu ya. Ini Dinsos saat ini juga sudah memiliki kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan 20 provinsi lainnya gitu ya di Indonesia untuk kaitan pemulangan PPKS. Nah, ini penting karena ini satu kesepakatan dan kesepahaman dari masing-masing provinsi. Jadi kalau ada orang yang dari daerah X gitu ya, itu kita punya perjanjian kerjasamanya, itu bisa kita kembalikan ke daerah tersebut seperti itu. Nah, itu dinamakan repatriasi gitu ya. Perjanjiannya adalah perjanjian kerjasama Mitra Praja Utama tahun 2025 tentang penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS gitu ya, seperti itu. Dan kemudian juga melalui bantuan sosial PKD. Tapi untuk bantuan sosial PKD ini memang kita punya constraint waktu gitu ya, punya minimal warga itu sudah menetap berapa lama gitu ya. Kalau dalam rancangan peraturan gubernur yang sedang kami rancang saat ini di penyelenggaraan pelindungan sosial itu 5 tahun gitu ya, sudah menetap di DKI Jakarta secara terus-menerus seperti itu. Namun ini kan baru rancangan ya, kurang lebih seperti itu. Untuk apa? Ini sebagai salah satu langkah antisipasi. Tadi disampaikan kita Jakarta ini sebagai magnet ya Mas, dari masyarakat di luar Jakarta untuk datang ke Jakarta mengadu nasib seperti itu. Nah, ini sebagai pembatasan ini juga sebagai satu langkah untuk mengantisipasi
yang tadi disampaikan mungkin gampangnya ada gula ada semut gitu ya. Nah di DKI ini memang banyak sekali magnet ya yang bisa menarik warga di luar DKI untuk datang ke DKI Jakarta. Dan selanjutnya adalah pengetatan administrasi kependudukan, itu dilakukan sebagai bentuk preventif ya dari membanjirnya orang-orang dari luar DKI ke DKI seperti itu gitu ya. Nah ini oleh karenanya kita juga berkolaborasi dengan rencana penanggulangan kemiskinan daerah di RPKD untuk mengintegrasikan data pendatang dengan data kemiskinan agar bantuan lebih efisien. Nah ini hal-hal yang dilakukan, kemudian juga dilakukan pemberdayaan dan layanan sosial, kemudian dilakukan juga kolaborasi lintas sektor gitu ya. Penanganan yang kita lakukan itu tidak hanya dilakukan oleh kami dari Dinsos, Mas Farel dan warga Jakarta, tetapi juga melibatkan Satpol PP dalam hal penertibannya, kemudian Disduk Capil untuk tadi administrasinya kependudukannya, dan juga pihak kelurahan baik dari RT maupun RW. Jadi ini satu pendekatan yang terintegrasi, yang kolaborasi antar perangkat daerah yang terkait. Demikian Mas. Ya Ibu, luar biasa sekali ya kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan Dinsos bersinergi dengan pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah lain untuk hal ini ya Bu ya. Nah, ini kan dari sisi pemerintahnya. Nah kalau dari sisi masyarakat umum Bu, bagaimana sih Bu mereka supaya bisa berkontribusi dalam hal pengentasan kemiskinan ini Bu? Baik, kalau kita bicara program pemerintah Mas Farel dan warga Jakarta, tentu saja kita tidak lepas dari warga Jakarta, tidak lepas dari masyarakat seperti itu ya. Dan tentu saja setiap program apapun, termasuk juga program pengentasan kemiskinan, membutuhkan kontribusi atau keterlibatan dari warga Jakarta nih, seluruh elemen masyarakat gitu ya, untuk bisa engage, bisa kontribusi secara langsung, dimulai mungkin dari hal-hal yang kecil gitu ya. Yang pertama misalnya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan membantu memastikan warga rentan tidak terabaikan ya. Kita jangan sampai tetangga kita sakit, dia tidak punya daya dukung, dia benar-benar sendirian, itu dibiarkan begitu saja. Jadi kepedulian kita itu sangat bermakna gitu ya. Kita lihat kanan kiri kita, depan belakang kita, kira-kira seperti itu. Apakah ada yang kelaparan gitu ya, apakah ada yang sakit dan tidak ada daya dukung sosial sehingga mereka terabaikan dan seterusnya. Dan selanjutnya juga dengan berpartisipasi melalui kegiatan sosial, pemberdayaan komunitas. Jadi kita nih bagus sebagai warga, sebagai masyarakat itu punya kepedulian untuk berada di tengah-tengah masyarakat dengan terlibat dengan berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan komunitas, mendukung UMKM kecil, hingga memberikan akses pelatihan atau kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Jadi kita lihat nih siapa kanan kiri kita, depan belakang kita, seperti itu. Warga masyarakat melaporkan kalau ada misalnya kejadian-kejadian dan seterusnya. Nah ini penting karena pemerintah itu kan terbatas ya, maksudnya adanya misalnya di kelurahan atau kecamatan gitu. Tapi warga masyarakat itu kan berada di semua sampai ke lapisan terbawah ya dari sebuah sistem kemasyarakatan. Nah ini yang menjadi garda depan, kira-kira seperti itu, keberhasilan atau tidak berhasilnya suatu program pemerintah, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan. Juga perlu juga nih Mas nih hal-hal yang kira-kira sederhana tapi sangat bermakna, yaitu membangun empati tanpa stigma. Jadi masyarakat rentan seringkali itu selain juga sudah rentan secara sosial, ekonomi, juga terbebani dengan stigma gitu ya, stigma miskin ya, stigma kebutuhan yang yang selain yang materi gitu ya, misalnya didukung ya, diberikan kesempatan untuk bangkit kembali gitu ya. Mungkin kondisinya dulu dia pernah jaya, kemudian dia jatuh dalam kemiskinan. Nah itu butuh juga saling empati yang dibangun di tengah-tengah masyarakat. Nih hal-hal yang kelihatannya sederhana ya Mas Farel dan warga Jakarta, tapi ternyata ini sangat bermakna gitu ya, sebagai satu bentuk apresiasi, sebagai bentuk kepedulian kita ya terhadap masyarakat sekitar kita. Dan juga satu hal nih yang mungkin
penting juga dilakukan gitu ya, agar masyarakat ini juga nggak mengajak saudaranya atau handai tolan dari seluruh daerah yang kiranya dia nggak punya kompetensi dan akhirnya akan menambah kerentanan itu sendiri gitu ya. Akhirnya datang aja ke Jakarta, tadi yang Mas Farel sampaikan, kita sebagai magnet nih DKI Jakarta, orang datang dan kemudian dengan kondisi kerentanannya dia tidak punya cukup kompetensi, akhirnya jatuh ke kemiskinan seperti, dan itu akan menjadi satu PR tersendiri gitu yang harus dilakukan, dan buat orangnya juga kan kasihan gitu ya, kalau dia mungkin di daerahnya bisa membangun dengan lebih baik, bertani dan seterusnya, ya itu bisa dilakukan gitu, tidak harus ke Jakarta dan kemudian menambahkan kerentanan dan kerawanan sosial yang lainnya, kira-kira seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa sangat berkontribusi. Betul. Yang penting mereka memberikan kepedulian ya, Betul. empati juga, dan ini bahkan mempengaruhi keberhasilan program dari pemerintah itu sendiri. Betul. Ya. Terakhir Ibu, mungkin ada imbauan khusus yang ingin disampaikan Dinsos, atau mungkin sekaligus ada kanal informasi yang bisa diakses warga terkait program pengentasan kemiskinan ini, Bu. Kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk bersama-sama membangun kepedulian gitu ya. Nah, kepedulian ini apa? Kita coba tuangkan dalam semacam budaya peduli dan gotong royong. Nah, ini kan kelihatannya old school gitu ya, tapi sangat-sangat bermanfaat pastinya. Berada di tengah-tengah masyarakat ya, kita memang peduli gitu ya, dan budaya peduli itu kemudian kita gaungkan menjadi sebuah budaya peduli dan gotong royong. Dan kita juga ada sudah ada Kepgub 997 tahun 2025 tentang Satgas Jaga Jakarta. Jadi kita bersama gitu ya, seluruh elemen masyarakat, warga Jakarta, untuk saling menjaga ya, apa jaga Jakarta ya, seperti itu. Dan kemudian kalau ada apa-apa nih dari lingkungannya, kira-kira ada yang kelaparan atau ada yang sakit, kondisi rentan-rentan yang lainnya yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, jangan ragu, jangan bimbang untuk melaporkan melalui kanal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik melalui aplikasi Jaki, perangkat wilayah setempat, atau posko aduan di Dinas Sosial. Kami ada di Dinas Sosial, berada di lantai dasar kantor Dinas Sosial, beralamat di Jalan Gunung Sahari 2 nomor 6 Jakarta Pusat. Dan kemudian kami juga menerima misalnya aduan gitu ya dari kanal-kanal seperti Instagram, juga hotline dari Pusdatin Kesos kami di @dinsosdki Jakarta, dan di hotline Pusdatin kami di 0897 38 38 586 hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 15, dan juga Jumat dari jam 8 sampai jam 15.30. Nah, selain itu juga kami ada petugas pendata dan pendamping sosial, Mas Farel dan warga Jakarta, yang bertugas di setiap kelurahan dan dapat memberikan layanan informasi maupun menerima aduan terkait dengan bantuan sosial maupun program lain termasuk DTSM gitu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan bansos atau kemiskinan atau bahkan mungkin kondisi-kondisi rentan lainnya, itu dapat diadukan melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik Dinsos maupun yang lainnya. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Intinya Dinsos sangat siap selalu. Yang penting masyarakat peduli untuk ikut berpartisipasi dalam program ini ya Bu. Betul. Ya. Dinsos selalu hadir, Mas. Siap. Sekali lagi terima kasih Bu Yeni atas penjelasannya. Sama-sama Mas Farel, semoga informasi ini bermanfaat buat semua warga Jakarta untuk senantiasa bersama-sama bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program pengentasan kemiskinan. Baik, demikian perbincangan kita di podcast Oke Sip kali ini. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan membuka wawasan baru untuk Sobat PPID semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti perkembangan informasi terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Jangan lupa untuk follow akun resmi PPID DKI Jakarta biar selalu update dengan informasi terbaru. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.